Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Hamidi, SHI, MSI. Saya merupakan dosen di jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT yang digunakan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang kedua pada tahun 2023. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait metode pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Metode pengajaran dalam mata kuliah ini menggunakan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, sehingga diharapkan mahasiswa bisa lebih memahami dan bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka pelajari di dalam kehidupannya nanti. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah ini. Ekonomi Mikro Islam merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Adapun mata kuliah prasyarat yaitu adalah pengantar ekonomi mikro dan pengantar ekonomi makro. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan wawasan dan pemahaman mengenai prinsip dasar ekonomi Islam dan perbedaannya dengan ekonomi konvensional. Pembahasan materi menggunakan pendekatan sistematis studi kasus. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar dalam ruang lingkup ekonomi Islam, tujuan dan prinsip ekonomi Islam, sejarah pertumbuhan ekonomi Islam, metodologi dalam pengembangan ekonomi Islam, asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam yang dilanjutkan dengan fungsi konsumsi Islam, teori permintaan Islami, perilaku produsen Islami, dan teori penawaran Islami. Mata kuliah ini juga bertujuan agar mahasiswa memahami tentang keseimbangan pasar Islam, mekanisme pasar dalam Islam, struktur pasar dalam ekonomi Islam, jenis-jenis distorsi pasar dalam perspektif ekonomi Islam, dan efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa menguasai teori dan konsep ekonomi mikro Islam baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, secara umum mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar ekonomi mikro Islam untuk menganalisis isu perkembangan fenomena ekonomi dari perspektif ekonomi syariah. Secara khusus, mahasiswa mampu mengikuti perkembangan fenomena ekonomi dari perspektif ekonomi syariah. Yang ketiga, mahasiswa mampu bekerja sama dan berkontribusi dalam penugasan belajar kelompok. Mahasiswa memiliki integritas dan nilai-nilai profesional dalam pelaksanaan tugas pembelajaran. Sistem pembelajaran dalam perkuliahan ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka atau tatap maya dengan memberikan materi-materi yang relevan. Kemudian 2 kali pertemuannya dilakukan dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun beban waktu pembelajaran sebanyak 3 SKS dibagi menjadi 3 kali 50 menit tatap muka terjadwal, 3 kali 60 menit penugasan terstruktur, kemudian 3 kali 60 menit belajar mandiri. Adapun materi-materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini adalah pertama, hakikat dan ruang lingkup ekonomi Islam. Yang kedua, rancang bangun ekonomi Islam. Yang ketiga, prinsip dasar ekonomi Islam. Yang keempat, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kemudian dilanjutkan dengan asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam, fungsi konsumsi Islam, fungsi produksi Islami, teori permintaan Islami, dan teori penawaran Islami. Kemudian dilanjutkan dengan keseimbangan pasar Islami, kemudian mekanisme pasar Islami, struktur pasar dalam ekonomi Islam, distorsi pasar dalam perspektif Islam, dan terakhir adalah efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Materi-materi ini akan disampaikan dan diajarkan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa memahami dan menganalisis kondisi perekonomian sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Adapun referensi yang digunakan
adalah Islamic Economic Theory and Practice karangan Abdul Hasan dan M.A. Chowdhury, terbitan dari Routledge Publisher. Kemudian buku wajib yang kedua adalah Ekonomi Mikro Islam Adi Warman Karim yang diterbitkan oleh Raja Wali Press. Adapun buku pendukung adalah Ekonomi Islam yang diterbitkan oleh UII. Kemudian ada Pengantar Ekonomi Islam yang diterbitkan oleh KEKS, ya, atau Komunitas Ekonomi Keuangan Syariah. Adapun metode pembelajaran di sini menekankan dengan student center learning, yang mana menggunakan ceramah, praktek, diskusi, dan tanya jawab, sehingga mahasiswa bisa lebih partisipasi dan aktif dalam melaksanakan perkuliahan ini. Adapun metode perkuliahannya, selain tatap muka langsung di dalam kelas, perkuliahan ini juga dilaksanakan melalui Zoom ataupun Google Meet. Dan menggunakan e-learning Universitas Sriwijaya, di mana mahasiswa harus bergabung di e-learning untuk bisa mengakses materi dan pengumpulan tugasnya melalui e-learning Universitas Sriwijaya. Sehingga dengan ini diharapkan mahasiswa bisa lebih aktif dan transparan dalam pembelajaran ini. Kemudian ada sistem penilaian. Sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa dan dosen akan melakukan kontrak perkuliahan, yang mana diharapkan mahasiswa bisa mengerti tujuan dari perkuliahan ini dan diharapkan mahasiswa bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun sistem penilaiannya 20% terdiri dari ujian tengah semester, 50% proyek dan studi kasus, 10% kuis, dan 20% adalah ujian akhir semester. Penilaian ini lebih dititik beratkan kepada proyek atau studi kasus agar mahasiswa bisa mengaplikasikan ilmunya untuk menganalisis kondisi perekonomian melalui kasus-kasus atau fenomena-fenomena yang terjadi. Terakhir, berikut kami tampilkan video rekaman pembelajaran terkait mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan. Ya, adapun hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang teori permintaan Islam. Ya, jadi permintaan dalam ekonomi Islam ini secara umum itu tidak jauh berbeda dengan yang namanya teori permintaan dalam ekonomi konvensional. Tapi ada beberapa poin perbedaan dari permintaan di dalam ekonomi konvensional dengan teori permintaan di ekonomi Islam. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana sih perbedaan antara permintaan dalam ekonomi Islam dengan perbedaan dalam ekonomi konvensional. Dan juga kita akan mempelajari bagaimana menganalisis permintaan yang sesuai dengan teori dalam ekonomi Islam. Maka di akhir kelas nanti Anda akan Bapak berikan tugas untuk menganalisis perilaku konsumen, terutama konsumen seorang muslim. Baik ya. Nah, jadi secara pengertian permintaan secara konvensional dan Islam itu sama, ya. Jadi permintaan terhadap barang dan jasa yang didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu waktu periode tertentu. Jadi apabila Anda sudah belajar mikro yang kemarin, sebenarnya sama cara definisi. Di dalam garis besarnya, permintaan ekonomi Islam dan konvensional sama, tetapi yang menjadi perbedaan adalah apa? Individu muslim itu harus memperhatikan keinginannya dan kebutuhan. Seorang muslim dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang didahulukan adalah kebutuhan, bukan keinginan. Sekarang siapa yang tahu apa perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan? Ada yang tahu? Apa itu kebutuhan? Apa itu keinginan? Ayo, kalau ada, silahkan. Apa kebutuhan? Kenapa? Kalau sesuatu yang kita butuhkan untuk depannya, sedangkan kalau keinginan itu
kita hanya memenuhi nafsu kita saja, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi betul itu jawabannya, tapi yang lebih tepat, lebih detail adalah kalau kebutuhan itu adalah fitrah manusia dari Allah. Ya, itu kebutuhan. Jadi kalau kita lapar, maka fitrahnya adalah makan dan minum. Ketika kita kehujanan, fitrahnya adalah butuh tempat tinggal. Ketika kita kedinginan, fitrahnya kita butuh pakaian. Tapi kalau keinginan adalah, keinginan itu benar kata si Leo tadi, nafsu. Ya, saya ingin makan yang mahal, saya ingin makan yang banyak, saya ingin rumah yang besar, saya ingin mobil yang bagus, gitu ya. Itulah keinginan. Boleh tidak seorang muslim memenuhi keinginannya? Boleh? Boleh. Tetapi, nah ya, yang menjadi batasannya adalah apa? Pertama, tidak berlebihan. Nah, apa? Kalau dalam konvensional tidak memandang itu. Ya, jadi secara definisi dia sama, tapi yang membedakan adalah apa? Perilakunya. Seorang muslim harus memperhatikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam melakukan konsumsi barang dan jasa. Secara hukum permintaannya, ceteris paribusnya sama. Apa ceteris paribusnya permintaan, Alfi? Paribus itu bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Berarti kalau harganya naik, permintaan barangnya akan turun. Kalau harganya turun, Permintaannya akan naik. permintaannya akan naik. Mungkin tidak. Kalau misalkan harganya naik, kemudian yang minta barang itu akan naik juga. Kemungkinannya kecil, Pak. Kecuali itu Mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Karena secara teori, ya, diasumsikan kita sebagai seorang konsumen, apabila harga naik, maka kita tidak mau meminta barang itu banyak-banyak, atau kita akan beralih meminta barang yang lain. Itulah yang namanya barang substitusi. Oke ya. Nah, sama faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan masyarakat, selera, jumlah penduduk. Ya, inilah yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Apabila harga barang itu sendiri berubah, otomatis permintaan akan berubah. Ketika harga barang lain yang fungsinya sama, itu akan naik. Misalkan barangnya harganya, kita akan lebih memilih barang yang lain yang harganya lebih murah, yang fungsinya sama. Ya. Pendapatan, ketika pendapatan kita meningkat dari yang awalnya 3 juta terus naik menjadi 5 juta, maka gaya konsumsi kita akan berubah. Ya, yang biasanya kita hanya mengkonsumsi makan yang 15.000, mungkin kita akan naik menjadi mengkonsumsi makanan yang harganya 25.000. Ya, kemudian ada selera masyarakat, ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk yang ada di daerah itu, maka permintaan barangnya akan meningkat atau menurun? Meningkat. Semakin banyak mahasiswa fakultas ekonomi, maka semakin banyak juga mahasiswa yang akan makan di kantin. Nah, ketika semakin sedikit, contohnya kemarin ketika COVID-19, tidak ada yang makan di kantin ekonomi. Kenapa? Karena tidak ada penduduknya. Ya, bahkan saking tidak ada penduduknya, kantinnya sampai tutup. Ya, tutupnya berapa tahun? 2 tahun sampai 3 tahun. Karena nggak ada penduduk. Jadi kalau kita ingin menganalisis sebuah permintaan, kita lihat jumlah penduduknya di suatu daerah itu banyak atau tidak. Kita sebagai seorang produsen juga harus memperhatikan pangsa pasar kita ini siapa, banyak nggak kira-kira orang. Kalau orangnya sedikit, maka tidak usah memproduksi banyak-banyak, karena pasti permintaannya akan sedikit. Ya. Nah, kemudian ini adalah salah satu poin yang harus dibahas di dalam ekonomi Islam. Banyaknya intensitas kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu. Kebutuhan masyarakat. Nah, kurva permintaannya, ya seperti yang Anda sudah pahami, yang namanya kurva permintaan itu slope-nya negatif.
Kenapa negatif? Karena secara hukum ceteris paribusnya semakin tinggi tingkat harga, maka semakin turun tingkat permintaan. Nah, semuanya sudah bisa tahu ya kurva permintaan. Nah, cara menggambar kurva permintaan yang benar itu Anda harus menggambar dari kiri atas ke kanan bawah, bukan dari kanan bawah ke kiri atas. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa kurva permintaan itu harus digambar dari kiri atas ke kanan bawah? Ini secara kaidahnya ya. Bukan dari kanan bawah kita tarik ke kiri atas. Kenapa? Karena yang menentukan pertama kali tingkat permintaan adalah harga. Nah, di sini Anda bisa lihat. Ini adalah 3 poin penting yang harus kita pahami sebagai seorang muslim dan sebagai seorang yang sedang melakukan konsumsi. Ada yang non muslim di sini? Maka Anda tidak wajib mengikuti. Tapi kalau seorang muslim wajib. Ya, pertama, Islam harus mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib. Thayyib itu artinya apa? Baik. Ya, baik. Jadi kita sebagai seorang muslim itu harus mengkonsumsi pertama kita adalah halal tidak barang. Ya, walaupun barangnya baik, tapi kalau tidak halal maka jangan. Jadi harus ada dua-duanya. Walaupun barangnya halal, tetapi ternyata tidak thayyib, tidak baik, maka jangan. Nah, di sini halal dan thayyib. Ini salah satu poin yang sangat membedakan antara perilaku konsumen muslim, perilaku konsumen dalam ekonomi Islam dengan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional. Kedua, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya. Anda bisa lihat di sini, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya. Hartanya. Harta siapa berarti? Harta kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya dalam Islam, harta ini adalah hak mutlak milik Allah. Kita sebagai manusia hanya dititipkan untuk mengelola. Ya, hanya dititipkan untuk mengelola sesuai dengan ajaran Allah, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi boleh nggak kita membelanjakan harta yang dititipkan oleh Allah? Boleh. Karena Allah menyuruh kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, jadi sudah Bapak contohkan. Mau tidak punya rumah besar? Dengan kamar yang ada 20 kamar. Siapa sih yang tidak mau? Tetapi sekarang kalau kita lihat kebutuhan, apakah kita butuh? Kalau nggak butuh, ya lebih baik kita cari kebutuhan kita yang lain. Utamakan dulu membayar zakat. Ya, mau punya pendapatan 1 triliun? Mau pasti. Siapa yang nggak mau? Mau nggak bayar zakatnya 2,5%? Berapa coba 2,5% dari 1 triliun? 2,5 ya? Enggak. 25 miliar. 1 triliun itu kan 1.000. Ya kan? 25 miliar. Mau nggak bayar zakat 25 miliar? Kalau punya duit itu mau, Pak? Mau, benar ya? Mau ya? Oke, nanti Bapak doakan semoga pendapatannya 1 triliun. Amin. Ya? Nah, 25M minimal. Melebih boleh nggak? Boleh kalau mau 250M saya zakatkan semua gitu. Ya, silahkan. Oke. Nah, ketiga, tidak mengkonsumsi barang yang lebih banyak mudaratnya daripada maslahat. Ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Memang barangnya halal, memang barangnya thayyib, ya, memang barangnya itu yang kita butuhkan. Tapi sekarang kalau kita lihat mudarat dan maslahatnya, kita harus lihat kira-kira banyaklah mudaratnya atau banyaklah maslahatnya. Kita sebagai seorang muslim, kita harus memilih. Kalau ternyata barang itu banyaklah mudaratnya, lebih baik tidak usah kita beli. Contoh, oke ya, itu. Nah,
Perbedaannya lagi pertama dari sumber hukum. Ya. Ekonomi Islam sumber hukumnya pasti dari Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian sudut pandang barangnya. Tadi kita harus melihat banyaklah maslahat atau banyaklah mudaratnya. Ya. Ada nggak di sini yang pernah mungkin selama ini kalau mau minta barang, mau mengkonsumsi barang, mikir dulu. Wah, kira-kira banyak maslahatnya atau banyak mudaratnya ya? Pernah? Sering? Bagus. Kalau ada yang seperti itu sering, bagus. Ya, kalau belum, ya, cobalah latihan dari sekarang. Ketika mau beli barang, walaupun uangnya ada, lihatlah dulu. Kira-kira ini kita butuhkan kan? Atau ini hanya nafsu saja, seperti kata Leo tadi. Kedua, kita lihat banyaklah maslahat atau banyaklah mudaratnya. Ya, gitu. Ketiga, motif dari permintaan. Motif di sini apa? Motif ini alasan kita ingin melakukan permintaan barang tersebut. Alasannya apa? Dalam Islam, ya, agar kehalalan barang itu terjaga, maka niatnya dan tujuannya harus yang baik. Ya, niatnya harus untuk ibadah kepada Allah. Tujuannya adalah tujuan yang baik. Ya, yang terakhir caranya. Cara mendapatkan barang yang kita inginkan itu harus dengan cara yang dibolehkan dalam Islam, yang dibolehkan oleh Allah. Caranya, kalau niatnya untuk ibadah, tujuannya baik, tapi cara memperolehnya misalkan dengan cara yang tidak dibolehkan oleh Allah, maka jadinya haram. Contoh, mencuri. Boleh tidak mencuri? Ya. Tidak. Kalau ada orang mencuri, coba nanti kalian tanya, Pak, kenapa mau mencuri? Tidak mungkin jawabannya karena saya senang. Tidak pasti ya. Pasti tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Niatnya baik, ya. Niatnya baik dan tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi satu poin yang dia kurang adalah caranya itu cara yang tidak dibolehkan oleh Allah. Kenapa tidak boleh? Karena ada pihak yang dirugikan. Maka Anda ketika melakukan sesuatu, apabila yang Anda lakukan itu ada merugikan orang lain, haram. Ciri-ciri apa yang kita lakukan itu haram dalam Islam adalah apa? Ada pihak yang dirugikan. Apapun itu, kalau ternyata kita ada merugikan orang lain, haram. Nah, ya, terakhir sebelum kita tutup, ya, Bapak akan memberikan Anda tugas. Silahkan nanti Anda coba melakukan wawancara dengan mahasiswa-mahasiswa di ekonomi, di angkatan kalian, ataupun di di angkatan yang lain, kakak tidak ada tingkat. Silahkan Anda coba wawancara ketika mereka melakukan konsumsi atau melakukan permintaan, kira-kira mereka melihat nggak 3 faktor tadi yang di dalam melakukan permintaan yang ini ya, ketika mereka melakukan permintaan, apakah mereka mempertimbangkan 3 hal ini atau tidak. Kemudian nanti bisa Anda analisis, misalkan respondennya ada 50, dari 50 itu yang paling banyak yang mana. Berarti nanti akan muncul kesimpulan mereka sudah melakukan, sebagian besar mahasiswa sudah melakukan perilaku konsumsi yang Islami atau belum. Ya, silakan nanti Anda kerjakan dan Anda tulis di dalam di dalam tulisan. Oke, ya. Ya, sebelum Bapak tutup, satu pertanyaan, kalau ada yang mau bertanya silakan terkait perbedaan permintaan Islam dan konvensional atau yang berhubungan dengan permintaan dalam Islam. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Bapak yang bertanya. Silahkan. Jadi di sini beliau bertanya tentang keunggulan dari ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Pak, lebih unggulnya ekonomi Islam atau ekonomi konvensional? Oke, berarti Leo bertanya kira-kira
lebih unggul yang mana, gitu ya, atau lebih baik yang mana, gitu ya. Maka jawabannya adalah kalau kita sebagai seorang muslim, maka yang lebih unggul adalah permintaan dalam ekonomi Islam. Kenapa? Karena Islam mengajarkan efisiensi dan efektivitas. Ya, bagaimana kita mengefisiensikan barang harta yang kita miliki agar tidak berlebih-lebihan, sehingga kita bisa mengkonsumsi atau meminta barang dan jasa yang lebih banyak manfaatnya ketimbang mudarat. Karena apa? Sebagai seorang muslim, kita yakin bahwasanya kita nanti akan ada namanya yaumul hisab, yang kita akan diminta pertanggungjawaban. Nah, apa yang sudah kita lakukan di dunia, apa yang sudah Anda lakukan dengan harta yang dititipkan oleh Allah. Ya, maka akan lebih unggul ekonomi Islam. Akan tetapi, apabila ingin melihat dari sudut pandang yang bukan melihat ekonomi Islam, akan ada orang yang memilih ekonomi konvensional yang lebih unggul. Oke, baik. Di akhir perkuliahan ini Bapak akan menyimpulkan bahwasanya permintaan dalam ekonomi Islam yang harus kita perhatikan adalah Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan di dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Dan Islam mengajarkan kita untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib. Jadi, adik-adik sekalian, apabila ingin mengkonsumsi barang dan jasa sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, harus melihat apakah barang itu halal, apakah kita itu berlebih-lebihan, dan yang terakhir, banyak mana maslahat atau mudaratnya. Apa yang kita pelajari hari ini akan berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Baik dalam teori penawaran Islam, bagaimana fungsi produksi dalam Islam, dan bagaimana keadaan pasar yang ideal dalam perspektif ekonomi Islam. Diharapkan adik-adik semuanya bisa memahami dan menerapkan di dalam kehidupan adik-adik nanti. Terima kasih. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita inginkan dan kita pelajari ini bermanfaat, dan semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang beramal soleh dan masuk menjadi ahli surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.